Wa itimaduhu ala mahdi fadlin, hanya mengukuhkan amal itu semua semata-mata anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dil izzati wal jalal. Ibnul Farid berkata, lamasak biadiyalil hawa wasailah hina-hinanya hawa nafsu wahla'il haya, dan buanglah rasa malu. Wa khalli sabilan nasikil, lepaskan untuk menuju jalan orang-orang yang menuju pada Allah, wa ing jallu, walau tinggi kedudukannya. Fa innahu lam yuridil amru bitalkil ibadah. Hal tersebut, hikmah ini tidak mengindikasikan untuk meninggalkan ibadah, karena kita supaya tidak terlalu berpegang teguh pada amal. Bukan, tetap ya, hikmah ini supaya kita menggiatkan amal tetap. Ya nahuka min azamir bal aroda ada mutakwil. Jadi yang dimaksudkan dalam hikmah ini adalah ada mutakwil, tidak terlalu percaya diri atau hanya menggantungkan amal kita saja. Semua kita kembalikan semata-mata hanya berkat rahmat Allah dan anugerah Allah. Amal yang kita lakukan kebaikan itu hanya berkat rahmat Allah, amal keburukan pun itu ya Allah yang tetapkan qada dan qadar. Kemudian dalam hadis ada disebutkan la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidak ada satu orang pun amalnya seseorang itu tidak masuk surga dengan amalnya. Kemudian ditanya Rasul oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah, apakah amalmu tidak memasukkan kau ke dalam surga? Qala Rasul menjawab, wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amalku. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlihi wa rahmatihi. Kecuali memang hanya berkat rahmat Allah yang Allah karuniakan curah limpahkan kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini ada negasi lain seperti ayat udhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Masuklah surga dengan amal-amal kalian, seolah-olah bertentangan. Kita tidak akan masuk surga hanya dengan amalnya. Namun dalam Al-Quran, masuklah ke dalam surga dengan amal-amal kalian. Hal tersebut bukan termasuk kontradiktif. Kenapa? Bi'annal amal la yakunu mu'tawiran. Karena amal yang menjadi syarat masuk surga menurut Al-Quran, bima kuntum ta'malun, itu tidak akan dianggap kecuali amal tersebut diterima oleh Allah. Dan salat diterima oleh Allah, amal tersebut hanya karena rahmat Allah. Jadi kedua hadis maupun Al-Quran ini mengkorelasikan satu sama lain, saling menguatkan. Masuklah surga sesuai amalmu, kata Al-Quran. Namun kata Nabi, tidak masuk surga seseorang karena amal kecuali rahmatnya Allah. Karena apa? Amal yang kita lakukan itu tidak akan dianggap kecuali amalnya diterima. Dan amal yang diterima hanya semata-mata karena bimahdil fadl, semata-mata rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fasoha anna dukhulal jannah bimahdi fadl. Jadi kesimpulannya adalah amal yang kita bawa untuk masuk surga itu adalah bimahdi fadlillah, semata-mata karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa anal amal sababud zohiriun, hanya amal itu hanya sebab yang zohir. Mutawakifun alaihi, yang berdiri di atas amal itu ada, yakni fadlillah. Allah ta'ala yuafiquna lima fihi ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk apa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beramal tapi tetap menggantungkan amal kita hanya murni karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita melakukan kesalahan, ya semata-mata kita harus bertobat, memperbaiki taubat kita. Ketika pun kita melakukan kebaikan, ya semata-mata hanya bersyukur kepada Allah karena kita melakukan kebaikan itu berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tanda seorang bersandar pada Allah itu tidak berkurang harapan ketika jatuh dalam kemaksiatan, seperti halnya tidak bertambah saat muncul darinya kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan tidak bertambah harapannya, kalau melakukan keburukan tidak berkurang sedikit pun
Harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakutannya kepada Allah itu sudah ada di puncak dan seimbang antara takut dan harapannya. Jadi ketika melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala min haitsu jalalihi khofa, dia takut karena Allah Maha Syadidul Iqab, Maha berat siksaannya. Allah itu Al-Qahar yang Maha memaksa dan Maha intervensi. Namun ketika dia melihat sifat jamalnya Allah, bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha memberi, Allah Maha pengasih, Maha penyayang, harapannya pun stabil, takutnya pun stabil, ya. Dia ada di puncak. Namun tanda orang yang bersandar pada amalnya, harapannya menipis apabila amalnya sedikit. Kalau melakukan sedikit amal, dia nggak terlalu banyak berharap tuh sama Allah. Dan harapannya bertambah besar ketika amalnya banyak. Oh, lagi giat nih, lagi banyak zikir nih, lagi banyak ngelakuin sunnah, lagi wajibnya selalu kekejar nih, nggak ada yang ketinggal, maka dia tinggi derajat harapannya. Itulah orang-orang yang terlalu bersandar dan bertumpu menggantungkan amalnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bi'idih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan yang hadir dari diri saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan segala kebaikan pun muncul dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.